warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulatifah Rahab. Saya perwakilan dari kelompok 1 IKM 6. Di sini saya akan praktikum tentang karbohidrat. Di mana sebelum saya melakukan praktikum tentang karbohidrat, alangkah baiknya itu saya menjelaskan apa sih tujuan dari praktikum karbohidrat tersebut. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui kandungan zat yang terkandung dalam makanan. Yang kedua, untuk menguji keberadaan kandungan karbohidrat vitamin pada jenis makanan tersebut. Di mana karbohidrat ini adalah senyawa organik yang ketersediaannya itu cukup melimpah di alam, yang diperoleh dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun. Di mana jenis karbohidrat ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu adalah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Oke, selanjutnya kita akan praktikum tentang karbohidrat sederhana, yaitu alat dan bahannya sudah ada di meja, yaitu tepung terigu, tahu, gula pasir, mentega, biskuit, putih telur, nasi, kentang, pisang, dan tomat. Langkah kerjanya yaitu adalah setelah bahan makanan itu dipisah, kemudian diberi tetesan sama betadin, yaitu 2-3 tetes. Di sini kita akan mengetahui apakah ada nanti perubahan warna pada makanan tersebut. Coba di sini kita bisa melihat perubahan warna pada bahan makanan, yaitu karena keberadaan di sini larutan yodium yang kita beri pada bahan makanan itu berubah warna sebagian, yaitu bisa kita lihat seperti tepung terigu. Tepung terigu yang dicampurkan dengan betadin berubah warnanya menjadi hitam pekat. Yang kedua, tahu di sini berubah. Sebenarnya tahu ini bukan berubah, cuma dia warnanya itu sebenarnya warna betadin, cuma karena menyerap. Yang ketiga, gula di sini warnanya tetap warna betadin. Yang keempat, di sini margarin, kita lihat warnanya itu yang dikasih margarin tetap bertahan pada permukaan margarin. Yang biskuit, kita bisa melihat perubahan warna jika dikasih betadin, yaitu berubah menjadi warna hitam. Sedangkan ini putih telur, warnanya itu tetap warna betadin. Sedangkan nasi, kita lihat di sini perubahannya sangat berubah sekali, karena kita lihat warna nasi itu putih jadi kehitaman, berarti ini mengandung karbohidrat. Yang sekarang adalah kentang. Kentang kita lihat di sini diberi betadin, warnanya menjadi hitam walaupun dia agak samar-samar. Yang ini pisang, kita melihat warnanya bila dikasih betadin warnanya itu menjadi warna ke coklat hitam-hitaman. Sedangkan ini tomat, kita lihat perubahan warnanya jika dikasih betadin, warnanya masih tetap warna betadin. Dari hasil praktikum karbohidrat yang saya uji di sini sudah terlihat warna perubahan pada bahan makanan. Cukup sekianlah yang dapat saya uji pada bahan makanan tersebut. Jika ada kata yang salah atau segala yang salah, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Anggina Nasution dari IKM 6 ingin membuat praktikum tentang protein dengan alat yaitu lilin, piring plastik, dan jepitan jemuran. Nah, di sini bahan-bahannya ada ayam, bulu ayam, tahu, tempe, roti, tepung terigu, kangkung, putih telur, daun seledri, dan daun sawi putih.
Nah, di sini saya pertama ingin menguji bulu ayam, aroma bulu ayam, yaitu dengan cara dijepit dengan jepit jemuran, lalu dibakar di atas lilin dan diamati aroma baunya yang ditimbulkan. Setelah saya membakar dan mencium aroma dari bulu ayam ini, baunya seperti kayak plastik yang dibakar atau kayak rambut yang dibakar. Terus tuh saya ingin menguji daun seledri, apakah daun seledri ini mempunyai aroma yang sama dengan bulu ayam atau tidak. Itu dengan dijepit dengan jepit jemuran dan saya bakar. Dan di sini setelah saya bakar, saya mencium aromanya itu sangat berbeda dengan aroma bulu ayam itu. Terus bahan selanjutnya itu yaitu dan seledri ini tidak memiliki protein. Dan bahan selanjutnya saya ingin menguji tempe. Saya ingin menguji bahan tempe, apakah memiliki aroma yang sama dengan bau bulu ayam atau tidak, dengan menggunakan lidi. Karena kalau menggunakan ini sedikit sulit, kayak menggunakan lidi. Itu ditusuk, tempenya ditusuk, lalu dibakar dan kita akan mencium aromanya seperti apa. Setelah mencium aroma tempe yang dibakar di atas lilin, itu aromanya sama dengan aroma bulu ayam, kayak bau-bau plastik gitu. Terus tuh bahan selanjutnya saya akan menggunakan roti. Tempe ini memiliki protein, dan bahan selanjutnya itu menggunakan roti. Tidak menggunakan roti. Setelah saya bakar di atas lilin, aromanya tuh beda dengan bulu ayam, kayak masih ada bau-bau rotinya gitu. Lebih menyengat bau bulu ayam daripada ini. Ya. Dan selanjutnya saya akan menggunakan tahu. Saya akan mengambil tahu, guys. Saya akan menguji tahu. Dan tahunya akan saya bakar, apakah memiliki aroma yang sama dengan bulu ayam itu. Aromanya antara iya dan tidak. Belum kerasa, masih kerasa tahunya doang. Aroma tahu sama bulu ayam ini hampir sama, cuman ini kayak terlalu bau tahunya tuh masih terlalu nonjol daripada bau bulu ayamnya. Dan tahu ini juga memiliki protein yang sangat tinggi. Dan saya akan menguji kangkung. Itu bahan kangkung. Oke. Saya akan membakar daun kangkung, apakah sama dengan bau bulu ayam ini. Oke. Terus bahan selanjutnya saya akan menggunakan putih telur.
menggunakan putih telur. Saya ini di sini sebenarnya itu ada jepitan jemurannya, cuman lebih enak ditusuk ke lidi. Dan saya bakar. Memiliki aroma yang sama dengan aroma bulu ayam yang sudah dibakar. Dan selanjutnya saya lupa tadi. Putih telur ini memiliki protein dan kangkung tadi juga memiliki protein. Dan saya akan menguji sawi putih, apakah aromanya sama dengan aroma bulu ayam. Sama bulu ayam tuh sangat berbeda, aromanya lebih nggak enak daripada bulu ayam ini. Dan sawi putih ini memiliki protein. Dan selanjutnya saya akan mencoba ayam. Apakah ayam memiliki aroma yang sama dengan bulu ayam atau tidak? Ini adalah ayamnya. Apakah dia mempunyai aroma yang sama? Aroma bulu ayam ini mempunyai aroma yang sama dengan bulu ayam itu, dan ayam ini juga mengandung protein, malah kaya akan protein, termasuk protein hewani. Itulah percobaan yang saya uji dengan bahan-bahan kangkung, tempe, ayam, roti, tahu, putih telur, seledri, dan sawi putih. Selanjutnya saya akan menguji gula, apakah aromanya sama. Itu gula, lihat ya sih, ini adalah gula guys. Ini adalah gula. Apakah aromanya sama dengan bulu ayam setelah kita bakar begini? Aromanya mirip-mirip, cuman nggak seperti aroma bulu ayam. Dan selanjutnya saya akan memanggang tepung terigu, apakah mempunyai aroma yang sama dengan bulu ayam. Tepung terigu ini menurut saya tuh aromanya mirip dengan bulu ayam, dan tepung terigu dan gula ini tidak memiliki protein. Itulah hasil uji coba praktikum saya tentang protein dari bahan-bahan ayam, kangkung, tahu, tempe, roti, gula, tepung terigu, telur ayam yang putihnya aja, sama seledri dan sawi putih. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwasannya yang aroma baunya itu sama dengan aroma bulu ayam itu, yaitu putih telur. Ini tadi aroma putih telur itu sama dengan aroma bulu ayam, yang ditaruh di atas lilin. Tempe juga memiliki aroma yang sama bulu ayam setelah dibakar di atas lilin. Dan telur ini juga memiliki protein, tempe juga memiliki protein. Daging ayam tadi juga aromanya sama dengan aroma bulu ayam yang dibakar, dan ayam itu memiliki protein. Tadi roti itu baunya tidak sama dengan bulu ayam dan tidak mengandung protein. Dan ini tadi seledri juga baunya tidak seperti aroma bulu ayam yang dibakar dan memiliki protein.
seledri juga nggak seperti aroma bulu ayam yang dibakar dan tidak memiliki protein. Tahu tadi juga memiliki protein, tetapi aromanya tidak seperti aroma bulu ayam. Itulah hasil dari praktikum saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrialisa Ananda akan menguji praktik 3 lemak dalam judul uji larutan lemak sederhana. Adapun bahan-bahannya antara lain minyak goreng, nasi, kuning telur, mentega, putih telur, tahu, kecap, roti tawar, gula, dan tepung terigu. Adapun alatnya yaitu kertas sampul warna coklat, gelas dan sendok, terus ada air untuk pelarutnya, serta ada pipet. Pertama, haluskan bahan makanan tahu dan beri sedikit air. Yang kedua, hancurkan kuning telur dan beri sedikit air. Yang ketiga, larutkan tepung terigu dengan air. Yang keempat, beri sedikit air pada putih telur. Yang kelima, haluskan nasi dan beri sedikit air untuk menghaluskannya. Yang keenam, hancurkan roti tawar dan beri sedikit air. Yang ketujuh, panaskan mentega dengan api agar meleleh. Yang kedelapan, larutkan gula dengan air. Dan aduk-aduk hingga dia terlarut. Untuk yang terakhir, kedua bahan ini tidak perlu dicampurkan dengan air. Setelah semua bahan dihaluskan, langkah selanjutnya adalah teteskan bahan makanan menggunakan pipet ke kertas warna coklat. Untuk yang pertama, teteskan air tahu ke atas kertas sampul warna coklat dan diamkan selama sekitar 10 menit hingga mengering. Kedua, teteskan tepung terigu ke atas kertas warna coklat dan tunggu hingga 10 menit sampai mengering. Yang ketiga, teteskan larutan kuning telur ke atas kertas sampul berwarna coklat dan tunggu hingga mengering sampai 10 menit. Yang keempat, teteskan putih telur ke atas sampul kertas berwarna coklat dan diamkan selama 10 menit hingga mengering. Yang kelima, teteskan larutan nasi ke atas kertas berwarna coklat dan diamkan selama 10 menit hingga mengering. Yang keenam, teteskan roti tawar ke atas kertas berwarna coklat dan tunggu hingga mengering sampai 10 menit. Yang ketujuh, teteskan mentega ke atas kertas berwarna coklat dan diamkan selama 10 menit hingga mengering. Yang kedelapan, teteskan larutan gula ke atas kertas sampul berwarna coklat dan tunggu hingga mengering sampai 10 menit. 9. Teteskan kecap ke atas kertas sampul berwarna coklat dan tunggu hingga mengering sampai 10 menit. Dan yang terakhir, teteskan minyak goreng ke atas kertas sampul berwarna coklat dan diamkan selama 10 menit hingga mengering. Baiklah, inilah
hasil dari bahan-bahan yang sudah kita uji tadi saat sudah mengering. Sekian hasil video dari saya tentang uji larutan lemak sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Utami Nustion. Saya akan melanjutkan praktikum 3 yang berjudul uji kelarutan lemak. Jadi, di sini ada bahan dan alatnya. Yang pertama adalah minyak kelapa. Yang kedua ada minyak kelapa sawit kemasan. Yang ketiga ada minyak kelapa sawit curah. Yang keempat ada minyak jelantah. Yang kelima ada bensin. Dan yang terakhir ada air. Berikut adalah alatnya. Ini adalah alatnya, yaitu 4 cup gelas plastik. Yang kedua adalah sendok. Tuangkan air ke dalam cup plastik secukupnya aja. Kelapa sawit kemasan ke dalam cup yang kedua. Selanjutnya, masukkan 5 sendok makan minyak kelapa sawit curah ke dalam cup yang ketiga. Yang terakhir, masukkan minyak kelapa sawit jelantah ke dalam cup yang ketiga sebanyak 5 sendok makan. Kemudian, aduk cup pertama sampai benar-benar homogen atau menyatu. Berikut contoh cairan minyak kelapa dengan bensin dan air yang sudah diaduk dan ini sudah jadi homogen. Itu kita diamkan beberapa saat ya teman-teman. Berikut contoh cairan minyak kelapa dengan bensin dan air yang sudah diaduk dan ini sudah jadi homogen. Itu kita diamkan beberapa saat ya teman-teman. Yang kedua adalah kita aduk cup yang kedua itu campuran bensin air dengan minyak kelapa sawit curah. Aduk sampai dia bersifat homogen atau sedikit menyatu. Setelah diaduk, cup kedua kita biarkan beberapa menit seperti cup yang pertama.
Selanjutnya kita masuk ke ketiga, yaitu campuran air, bensin dengan minyak kelapa sawit curah. Kita aduk ya. Setelah diaduk sampai homogen, ini kita diamkan beberapa saat ya untuk cup ketiganya, sama seperti cup pertama dan kedua. Kita masuk cup keempat, yaitu cup terakhir yang berisi campuran air, bensin dengan minyak jelantah. Seperti cup sebelumnya, ini kita aduk sampai bersifat homogen. Nah, setelah diaduk, cup keempat kita diamkan seperti cup-cup sebelumnya. Nah, untuk hasil dari percobaan untuk cup pertama itu minyak kelapa dengan bensin dan air adalah minyaknya sangat kelihatan berada di tengah-tengah. Itu adalah bensin, kemudian lapisan keduanya adalah minyak kelapa, dan yang paling bawah itu adalah air. Dan dia sama sekali tidak menyatu dengan bensin ataupun airnya. Nah, untuk percobaan yang kedua ini adalah minyak kelapa sawit kemasan dengan air dan bensin. Cukup beda dari percobaan cup yang pertama, karena minyak kelapa sawit curahnya itu sedikit menyatu dengan air dan bensinnya, jadi tidak terlalu terlihat perbedaan atau batasnya. Untuk percobaan di cup yang ketiga itu adalah minyak kelapa sawit curah dengan bensin dan air. Di sini hampir tidak kelihatan mana pembatas antara air, minyak, dan bensinnya. Hampir menyatu dan teksturnya sedikit encer, lebih encer daripada cup pertama dan cup kedua. Sedangkan di cup uji coba di cup keempat itu adalah minyak jelantah dengan air dan bensin. Hampir tidak ditemukan sama sekali pembatas antara keduanya. Selain karena warna gradasinya yang gelap, teksturnya juga sangat terlihat bahwa minyak jelantah hampir menyatu dengan bensin dan airnya. Baiklah, sekian uji kelarutan lemak dari saya, Syarah Utanastion. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Ibu wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Habib Fawazir. Di sini saya akan melakukan percobaan emulsifikasi minyak. Di sini saya akan melakukan 2 kali percobaan. Sebelum melakukan percobaan, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya dulu. Nah, yang pertama ada 1 sendok makan, 1 sendok kecil, ada air, minyak makan, larutan sabun, dan 2 cangkir plastik. Baiklah, saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu kita masukkan 5 sendok makan air. Setelah itu kita masukkan 5 sendok kecil minyak makan. Setelah itu dikocok. Setelah dikocok, air dan minyak membentuk emulsi yang positif. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua. Saya akan memasukkan 5 sendok air lagi. Sendok kecil minyak goreng, dan 5 tetes larutan sabun.
Setelah itu dikocok. Setelah dikocok, air, minyak makan, dan larutan sabun membentuk emosi tidak stabil yang negatif. Sekianlah dari percobaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.